Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sudah mempelajari tentang beberapa bentuk dari persamaan garis lurus, rumus-rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan soal untuk materi yang berkaitan. Di sini ada saya gabung langsung untuk 4.2 dan 4.3. Kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan apakah garis dari persamaan di A, B, C, D, E, dan F ini sejajar atau tegak lurus. Sebelumnya untuk garis yang sejajar akan memiliki nilai gradien yang sama, M1 sama dengan M2. Kalau tegak lurus berarti ketika kita kalikan keduanya akan menghasilkan negatif 1. Itu ya. Udah dipahami tentang konsep dari sejajar dan tegak lurus itu. Kita masuk untuk soal yang A. Kita menentukan kemiringan melalui dua buah titik. Berarti rumus yang kita gunakan adalah M sama dengan Y2 kurangi 1 per X2 kurangi X1. Y2-nya adalah ini kan kita membahas dulu untuk L1, berarti ini kita tuliskan M1 gitu aja ya. M1, Y2-nya adalah 9 dikurangi 5 per 4 dikurangi 2. 9 kurang 5, 4. 4 dikurang 2 adalah 2. Ini untuk M1. Kita cek untuk yang M2. Rumusnya sama, langsung saja ya. 2 dikurangi 4 per 3 dikurangi negatif 1. Akan berubah menjadi 2 dikurangi 4 per 3 ditambah 1. 2 kurangi 4, negatif 2. 3 tambah 1, 4. Negatif 1 per 2. Nah, M1-nya 2, M2-nya negatif 1 per 2. Sudah jelas berbeda ya, apakah kita lihat tegak lurus atau tidak dengan kita kalikan keduanya, M1 dikali M2. Apakah akan menghasilkan negatif 1? Seperti itu. 2 dikali negatif 1 per 2. Kita peroleh hasilnya adalah negatif 1. Oleh karena itu, untuk yang A berarti jawabannya adalah tegak lurus. Kalau misalnya memang tidak tegak lurus atau tidak sejajar, ya bisa dituliskan tidak keduanya. Kita lanjutkan lagi untuk yang B. Masih M1 dan M2. M1-nya adalah 2 dikurangi negatif 5 per negatif 1 dikurang negatif 3. 2 ditambah 5, 7. Min 1 ditambah 3 adalah 2. Kemudian M2-nya 2 dikurangi 4 per 7 dikurangi 0. 2 dikurangi 4, 7 dikurangi 0, ini negatif 2 per 7. Sudah jelas berbeda, berarti tidak sejajar. Apakah ketika kita kalikan akan menghasilkan negatif 1? Kita kalikan 7 per 2 dikali negatif 2 per 7. Ini coret-coret, bersisa negatif 1. Berarti jawabannya adalah tegak lurus. Oke, itu yang B, kemudian lanjut lagi untuk yang C. Untuk yang C sama ya, M1-nya adalah min 1 dikurangi negatif 2 per 3 dikurangi 4. Min 1 tambah 2, 1. 3 kurangi 4, negatif 1. M1-nya adalah negatif 1. Kita lanjutkan di atas. Untuk M2. M2-nya berarti negatif 16 dikurang negatif 1 per negatif 10 dikurang negatif 5. Negatif 16 tambah 1, negatif 15. Negatif 10 ditambah 5, negatif 5. Hasilnya adalah 3. M1-nya negatif 1, M2-nya 3. Jika kita kalikan menghasilkan negatif 3, sudahlah tidak sejajar, tidak pula tegak lurus, berarti tidak keduanya. Oke, kemudian lanjut untuk yang D, E, F. Untuk yang D, M1-nya berarti 3 dikurangi 0 per 2 kurangi 0 adalah 3 per 2. M2-nya min 2 min 5 per 0 dikurangi negatif 2. Jadi negatif 7 per 2. Tidak sejajar ya, sudah berbeda. Coba kita kalikan.
M1 dikalikan dengan M2. 3/2 dikali negatif 7/2. Negatif 21/4. Tidak keduanya berarti ya. Sudahlah tidak sejajar, tidak pula tegak lurus. Berarti jawabannya adalah tidak keduanya. Kemudian untuk yang E, M1-nya 9 dikurangi 3/5 dikurangi 5. 6/0. 6 dibagi 0. Nggak bisa ya, jadi tulisannya adalah tidak terdefinisi. Nah, untuk tidak terdefinisi, bentuk garisnya seperti apa? Tegak, seperti ini, tegak. Oke. Kemudian untuk yang M2, 2 dikurangi 2/0 dikurangi 4. 0 per negatif 4, hasilnya adalah 0. Nah, untuk 0 bentuk garisnya seperti apa? Mendatar. Nah, jika kita gabungkan dari M1 dengan M2, yang satu tegak, yang satu mendatar. Karena saling tegak, karena satunya tegak dan satunya mendatar, ketika kita gabungkan, maka akan diperoleh garis yang tegak lurus. Berarti yang ini meskipun kita tidak mengkalinya menghasilkan negatif 1, kita lihat dari bentuknya, ternyata berbentuk tegak lurus. Jadi jawabannya adalah tegak lurus. Yang F, M1, 5 dikurangi 5 per 2 kurangi 3. 0 per negatif 1, 0. Kemudian untuk yang M2, 4 kurangi 4, 0 dikurangi 2. 0 per negatif 2 adalah 0, karena sesama 0, maka kedua garis adalah sejajar. Oke, seperti ini untuk soal nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Garis yang melalui titik negatif 5,2P dan negatif 1,P memiliki kemiringan yang sama. Nah, kalau kemiringan yang sama berarti kedua garis itu saling sejajar ya. Dengan garis yang melalui titik 1,2 dan 3,1. Yang ditanya tentukan nilai P. Di sini yang sudah diketahui semua koordinatnya, yang ini saya berikan nama titik AB, yang ini CD. Nah, berarti kita tentukan dulu kemiringan dari garis yang melewati titik A dan juga titik B. Jadi saya tulisnya adalah MAB, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2-nya 1 dikurangi 2 per 3 kurangi 1, negatif 1 per 2. Nah, sudah seperti ini, kita lihat lagi yang sama. Berarti nanti MAB akan sama dengan kemiringan CD, yaitu negatif 1 per 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita mencari nilai P dengan menggunakan gradien ini, dan titik X1, Y1 dan X2, Y2-nya adalah C dan D ini. MCD sama dengan Y2-nya P dikurangi 2P per negatif 1 dikurangi negatif 5. MCD-nya negatif 1 per 2. P dikurangi 2P, negatif P, per min 1 tambah 5 adalah 4. Kemudian kita tinggal kali silang, ini negatif 4 sama dengan negatif 2P. P sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2, yang hasilnya adalah 2. Berarti nilai P-nya adalah 2. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Diminta untuk menentukan persamaan garis lurus dari A sampai G. Untuk yang A-nya ini melalui titik dan M. Berarti kita tuliskan di sini, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi 4, gradiennya negatif 1 per 3, X dikurangi 0. Y min 4 sama dengan min 1 per 3 X. Sampai segini sudah benar, atau mau kita jadikan pecahannya ini, jadikan biasa. Caranya, kalau seperti ini tinggal kalian kali silang. Tapi kali silangnya itu, karena ini merupakan pengurangan atau penjumlahan, sama saja itu kita harus mengkalikannya satu per satu. Berarti 3Y dikurangi 12 sama dengan negatif X. 3Y tambah X sama dengan 12.
Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, juga melalui gradien M dan titik X1, Y1. Langsung aja ya, rumusnya sudah ada di sebelah. Berarti Y ditambah 2, karena Y dikurang negatif 2, yang artinya Y tambah 2 sama dengan negatif 4 kali X min 1. Tinggal kalikan seperti biasa saja. Kalikan 1 per 1. Negatif 4X ditambah 4. Y ditambah 4X sama dengan 4 dikurang 2. Y ditambah 4X sama dengan 2. Ini untuk yang B, sudah ya. Lanjut untuk yang C. Melalui 2 titik. Kalau melalui 2 titik berarti rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y dikurang 6. Y2-nya adalah 4 kurang 6. X dikurang 1. X2-nya 7 dikurang 1. Y kurangi 6 per negatif 2. X min 1 per 6. Tinggal kita kali silang saja. Negatif 2 kali X min 1, 6 kali Y min 6. Negatif 2X ditambah 2, 6Y min 36. Kita jadikan positif, berarti ini kita pindah ke sebelah kanan, negatif 2X-nya. 6Y ditambah 2X. Kemudian ini 36 pindah ke kiri jadi positif, 36 tambah 2. 38 sama dengan 6Y ditambah 2X. Kalau mau kita sederhanakan dengan membagi 2 juga boleh. 38 bagi 2, 19 sama dengan 3Y ditambah X. Ini untuk yang C. Kemudian yang D, kita lihat. Melalui negatif 2, negatif 1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan X min 6. Nah, untuk Y sama dengan X min 6, berapa nih gradiennya? Sudah dalam bentuk Y sama dengan, tinggal kita lihat koefisiennya saja ya. Ini koefisiennya adalah 1, berarti kemiringannya adalah 1. Nah, menggunakan kemiringan ini katanya kan sejajar. Berarti juga sama untuk garis, untuk persamaan garis yang ingin kita cari. Dengan menggunakan rumus yang nomor A sama nomor B itu sama. Jadi kita langsung masukkan saja Y min negatif 1, M-nya 1, X min negatif 2. Y ditambah 1, 1 kali X tambah 2. Y tambah 1 sama dengan X tambah 2. Y sama dengan X tambah 2 kurang 1. Y sama dengan X ditambah 1. Jadi itu ya kata sejajarnya tadi, kita lihat, kita cari dulu berapa kemiringannya. Nah, kemudian untuk yang E, sejajar dengan sumbu X. Sejajar dengan sumbu X melalui negatif 3,1. Coba kita gambarkan saja dulu. Ini adalah sumbu X dan sumbu Y negatif 3, 1, 2, 3. Ini negatif 3,1. Berarti adalah di sini ya. Nah, ini titiknya ini. Kemudian sejajar dengan sumbu X. Maka bentuk garisnya nanti akan mendatar dan melewati ini. Dengan kata lain, garisnya yang terbentuk adalah ini, yaitu Y sama dengan 1. Karena dia melewati nilai Y, yaitu 1. Seperti itu untuk pengerjaannya. Yang F juga kayak gitu, biar lebih mudah bisa digambarkan saja dulu ke ininya, gambar bidang koordinatnya. Ini ada X sama Y. 7, 10, X-nya 7. Aduh, ya ini ceritanya 10 ya. Di sini 5, di sini 10. Di sini 5, ini 10. Kira-kira 7 di sini. Ini 7 dan ini 10. 7,10 di sini. Nah, sejajar dengan sumbu Y, berarti dia akan tegak dan melewati titik ini. Jika melewati titik ini, maka akan diperoleh dia melewati nilai X sama dengan 7 kan? Nah, berarti persamaannya X sama dengan 7. Itu untuk yang F. Lanjut untuk yang G. Nanti kalau misalnya belum paham bisa di-pause dulu. Melalui negatif 2,1 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik ini. Nah, untuk soal yang seperti ini kita mengerjakannya mundur. Kita lihat dulu mana yang memiliki dua pasangan titik.
Kalau yang di sini kan yang terakhir ini pasangan ini dengan ini kan sepasang. Nah, kita bisa mencari kemiringannya dari garis ini dulu. Kita cari M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Min 2 ditambah 4 per 0 ditambah 5, yaitu 2 per 5. Nah, sudah sampai sini kita jalan mundur lagi. Kita jalan mundur dan kita ketemui kata tegak lurus. Kalau tegak lurus, misalnya adalah M1. Tegak lurus berarti kan ketika kita mengalihkan 2 gradien akan diperoleh hasil negatif 1. M1-nya 2 per 5. M2-nya kita cari sama dengan negatif 1. Ini kita kali silang ke sini. Maka akan diperoleh, ini ya, 2M2 sama dengan negatif 5. M2 sama dengan negatif 5 per 2. Nah, kita berarti akan pakai kemiringan negatif 5 per 2 ini. Udah bukan yang 2 per 5, karena udah tegak lurus. Nah, mundur lagi, baru kita akan mengerjakan satu buah koordinat ini aja. Jadi, sudah dari 2, udah dari sepasang ini, kemudian tegak lurus atau sejajar. Kalau udah dapat M-nya, mundur lagi ngerjain dengan rumus, yaitu berarti persamaan garis melewati sebuah titik dengan gradien M. Y min Y1, M kali X min X1. Y dikurang 1, M-nya ini ya, M yang baru, negatif 5 per 2 kali X ditambah 2. Nih, kalau bentuknya seperti ini, lagi-lagi tinggal kita kalikan. Tapi berlaku ke keduanya. 2Y dikurangi 2 sama dengan, terus yang negatif 5 ini negatifnya kita taruh punya si 5 aja. Jadi biar nggak bingung, negatif 5 kalikan ke X, negatif 5X. Negatif 5 kali 2, negatif 10. Kita pindahkan X-nya, 2Y ditambah 5X sama dengan negatif 10 ditambah 2. 2Y ditambah 5X sama dengan negatif 8. Jadi ini merupakan persamaan garis lurus untuk keseluruhan soal nomor 3. Soal nomor 4, garis K melalui titik A negatif 2,3 dan B 3,1. Berarti untuk K itu sendiri nanti kita tuliskan gradiennya MK 1 dikurangi 3 per 3 dikurangi negatif 2. 1 kurang 3 adalah negatif 2 per 3 tambah 2 adalah 5. Nah, untuk garis L, dia melewati 3 titik nih, kan minimal 2, berarti boleh dong lebih dari 2. Ada C, D, dan T. Nah, nanti di akhirnya ini yang ditanyain adalah berapa nilai D, berapa nilai T. Dengan clue-nya adalah garis K tegak lurus dengan garis L. Oke, berarti kita coba cari dulu untuk ML yang melewati C sama D. Karena kalau D sama T nanti ada 2 variabel yang tidak diketahui. Jadi kan kalau C ini lengkap. Kalau D kan, ya ini ada satu yang ingin kita cari. Maka dari itu, Y2-nya adalah D, dikurangi Y1-nya 5, per X2-nya negatif 2, ditambah 6, dikurang negatif 6. ML-nya dilanjutkan, ini tetap D-5, per 6 dikurangi 2, 4. Nah, katanya tadi kan tegak lurus, berarti yang ini nanti kita akan peroleh MK kali ML harus sama dengan negatif 1. MK negatif 2 per 5 dikali ML sama dengan negatif 1. Kali silang ke sini, negatif 2 ML. Ini negatif 2 ya, negatif 2 ML sama dengan negatif 5. ML sama dengan negatif 5 dibagi negatif 2, negatif bagi negatif positif. Berarti ML-nya adalah 5 per 2. Kita bisa tulis di sini, 5 per 2. Jika sudah, tinggal kita kali silang. 2 kali D min 5 sama dengan 5 kali 4, 20. Kalikan 1 per 1,
2D min 10 sama dengan 20. 2D sama dengan 20 tambah 10. 2D sama dengan 30. D sama dengan 30 per 2. Hasilnya adalah 15. Jadi D sama dengan 15. Yang T lagi kita cari. Yang T sama tadi caranya ya. Kalau yang tadi kan pakai C sama D. Sekarang kita pakai C sama T. Tetap garisnya adalah ML dengan Y2-nya adalah negatif 5 dikurangi Y1-nya 5 per T ditambah 6. ML-nya tadi adalah 5 per 2. Negatif 5, negatif 5, negatif 10 per T ditambah 6. Tinggal kali silang saja. 5 kali T tambah 6 sama dengan 2 kali negatif 10, negatif 20. 5T ditambah 30 sama dengan negatif 20. 5T sama dengan negatif 20 kurangi 30. 5T sama dengan negatif 50. T sama dengan negatif 50 dibagi 5, negatif 10. Berarti di sini kita tulis T-nya adalah negatif 10. Oke, sekian untuk beberapa pembahasan soal yang berkaitan dengan materi sebelumnya, supaya semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, supaya memperoleh nilai yang bagus dalam latihan-latihan soal maupun tugas yang diberikan oleh guru. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.